Pada edisi revisi ini ditambahkan 2 bab yang relevan dengan zaman digital, yaitu bab berkenaan media realitas virtual dan bab adiksi internet. Buku ini terdiri dari 488 halaman yang terbagi ke dalam 9 bab. Oke, mari kita mulai. Ruang lingkup psikologi komunikasi membahas tentang perihal komunikasi ditinjau dari pendekatan psikologi. Kang Jalal mengklaim karyanya sebagai buku teks pertama di dunia yang membahas khusus psikologi komunikasi. Karakteristik pendekatan psikologi komunikasi tidak terperangkap pada penilaian normatif, menganalisis satuan terkecil subjek, dan memahami keadaan internal atau batinnya individu yang menjadi subjek penelitian. Psikologi komunikasi berguna untuk memudahkan pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, menciptakan hubungan sosial yang baik, hingga mengerahkan tindakan seorang komunikat. Nah, komunikat sendiri itu adalah lawan bicara kita dalam berkomunikasi. Yang terjadi karena komunikasi oleh komunikator. Sementara komunikator sendiri adalah subjek yang melakukan komunikasi. Nah, komunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan pesan. Sementara psikologi komunikasi digunakan demi menganalisis pengaruh internal atau kejiwaan atas proses komunikasi. Terdapat banyak konsep. Nah, ini kayak gini, belibet nih kita ini. Jadi bilang aja, edit bar. Terdapat banyak konsep psikologi tentang manusia, mulai dari Homo volens, Homo mechanicus, hingga kepada Homo sapiens, yaitu makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulus yang diterimanya. Namun, hanya terdapat 4 mazhab besar dalam teori psikologi, yaitu psychoanalysis, cognitive, behaviorism, dan humanisme. Semua mazhab tersebut terbagi ke dalam 2 kutub utama, yaitu idealisme rasional dan empirisme determinis. Betapapun, para pakar psikologi berpendapat bahwa terdapat setidaknya 2 faktor utama yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal atau biologis dan sosiopsikologis, dan faktor situasional atau lingkungan, budaya, habit, dan orang lain. Faktor pertama disebut pula faktor internal, sementara yang kedua disebut faktor eksternal. Komunikasi interpersonal atau yang terjadi pada diri sendiri merupakan pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, kita bahas satu persatu nih. Sensasi merupakan upaya otak dalam melakukan penginderaan dari informasi menjadi impuls-impuls saraf. Jadi ini tahapan pertama nih, guys. Ketika impuls saraf tersebut telah disensasi atau diinderai oleh otak, maka ia kemudian dipersepsi. Ini tahap kedua, yaitu proses berubahnya impuls saraf menjadi rangkaian huruf, kata, atau kalimat yang sudah dapat dimaknai. Nah, tahap selanjutnya ketika semua persepsi kita akan terekam dalam memori, baik itu secara sadar maupun tidak, itu kemudian menjadi tahapan dari rangkaian huruf-huruf dan kalimat yang masuk ke dalam sarafnya kita. John Gritting, ahli matematika, menyebutkan bahwa memori kita dapat menyimpan sekitar 1011 bit atau 100 triliun, sementara John von Neumann, ahli teori informasi, menghitungnya bahkan sampai 2,8 kali 1020 bit atau setara dengan 280 kuintiliun. Nah, adapun berpikir adalah proses kerja otak dalam menyimpulkan sensasi, persepsi, dan memori. Kita senantiasa berpikir, bahkan untuk berhenti berpikir pun kita butuh berpikir juga. Berpikir kita gunakan dalam memecahkan persoalan. Belibet lagi nih, edit bar. Berpikir kita gunakan dalam memecahkan persoalan dan mengambil keputusan. Dalam memecahkan persoalan dan menetapkan keputusan, kita harus berpikir kreatif yang mensyaratkan kebaruan, realistis, dan orisinalitas. Kita adalah makhluk sosial dan komunikasi mempermudah kebutuhan bersosialisasi kita, sehingga kita tidak menolak bahwa kita terpengaruh pada persepsi interpersonal atau orang lain, atau yang biasa disebut sebagai citra. Nah, jadi kalau ada kata-kata misalnya pencitraan, itu sebenarnya upaya yang kita ingin masukkan ke benaknya orang lain. Nah, pengaruh eksternal terhadap citra datang dari deskripsi verbal, petunjuk proksemik atau jarak dalam berkomunikasi, gestur, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, dan petunjuk artifaktual atau penampilan. Sementara pengaruh internal terhadap citra datang dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Citra atau kesan terbentuk oleh stereotyping, pengelompokan, dan atribusi. Selain terpengaruh pada citra, kita juga ternyata persepsi sendiri. Jadi lawan citra diri, konsep diri. Nah, konsep diri memiliki beberapa faktor, antara lain orang lain dan kelompok rujukan. Hari Winda mengungkapkan konsep diri ke dalam diketahui publik dan diri, yaitu terbuka, diketahui publik tapi tidak diketahui diri, yaitu konsep diri yang buta, tidak diketahui publik tapi diketahui oleh diri, yaitu konsep diri tersembunyi, dan tidak diketahui
publik dan diri atau tidak dikenal atau hanya Allah yang tahu. Nah, bagaimana dengan sistem komunikasi kelompok? Nah, kelompok memiliki pengaruh tersendiri terhadap perilaku komunikasi, baik kelompok primer, yaitu keluarga, tetangga, sahabat, maupun kelompok sekunder, yaitu warga negara, umat, atau umat manusia, atau in-group maupun out-group, kelompok keanggotaan maupun rujukan, serta kelompok deskriptif maupun preskriptif. Kelompok mempengaruhi konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, diantaranya karakteristik kelompok, jaringan komunikasi, kohesivitas, kepemimpinan, kebutuhan interpersonal, tindakan komunikasi, hingga peranan. Bentuk komunikasi kelompok dapat terjadi dalam diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolosium, hingga prosedur parlementer. Nah, bagaimana kemudian kita mengorganisir sistem komunikasi massa tersebut? Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sistem komunikasi massa lebih dapat mengendalikan arus informasi, memuat umpan balik, menstimulus alat indera tertentu saja, dan mengedepankan konten atau isi dari pesan yang ingin dikomunikasikan. Efek kehadiran media massa akan membentuk dan mengubah citra, melakukan agenda setting, manfaat sosial, pembentukan sikap, rangsangan emosional, rangsangan sensual, sampai pada pengaruh agresi. Kesemua efek tersebut dapat dirangkum dalam efek kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, dimensi etos bagi komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Dan objek yang dikomunikasikan tersebut disebut sebagai pesan. Nah, apa sih pesan itu? Pesan yang paling komunikatif sebenarnya adalah bahasa. Bahasa sendiri dapat dimaknai secara fungsional maupun formal. Kita dapat berbahasa dikarenakan konstruk lingkungan atau bahasa ibu kita. Namun ada pula yang menyatakan, misalnya Noam Chomsky, bahwa bahasa tersebut secara alamiah dalam diri setiap makhluk atau fitrah. Bahasa mempengaruhi proses berpikir kita. Hal itu dikarenakan terdapat satu kata yang memiliki dari satu makna. Complexity. Waduh, ini beribet terus nih. Ini kan baru lagi kita ini, edit bar. Kompleksitas tersebut ditambah lagi keragaman bahasa di antara pelbagai kelompok, masyarakat, dan suku. Di samping bahasa, terdapat pula pesan nonverbal yang meliputi gerak tubuh, suara, penggunaan jarak, penciuman, sensitivitas kulit, serta bab tambahan dari buku Psikologi Komunikasi edisi revisi ini, yaitu bab media dan bab adiksi internet. Nah, di realitas virtual atau maya adalah realitas yang diciptakan menggunakan teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan yang ditiru atau hanya ada dalam imajinasi. Realitas virtual telah berkembang dari sekedar menceritakan, melukiskan, mempertontonkan, hingga kini sudah dapat menghadirkan suatu pengalaman pengguna yang hampir menyerupai realitas atau yang biasa kita sebut sebagai realitas tertambah atau augmented reality. Nah, realitas virtual bertumpu pada 4 pilar, diantaranya dunia virtual sebagai pesan. Realitas virtual dapat hadir dari ketiganya, yaitu objektif, subjektif, dan konstruksional. Imersi itu suatu keterbenaran pada realitas virtual tersebut, dan umpan balik sensori yang menerima semua umpan balik dari interaksi suatu komunikasi yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Seperti diskusi kita pada malam hari ini. Terdapat banyak motif dalam menggunakan medium realitas virtual, antara lain melarikan diri dari realitas, misalnya teman-teman yang bikin status-status galau, atau memuaskan rasa ingin tahu, misalnya yang mau cari tahu di googling atau apapun itu, menentukan tujuan hidup, meningkatkan rasa tak terkalahkan, memberi makan ego, merindukan persahabatan, memenuhi kebutuhan akan tantangan, memuaskan kebutuhan untuk memimpin, melampiaskan fantasi seksual, misalnya yang nonton bokep atau bigo, live, atau apapun itu, hingga memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Nah, bab terakhirnya yaitu adiksi internet. Dapat pula disebut sebagai kecanduan akan keterhubungan atau fear of missing out, atau biasa kita singkat sebagai FOMO. Nah, internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara global. Internet ini telah menjadi kebutuhan bagi umat manusia. Internet atau teknologi media baru telah menjadi media persuasi yang unggul. Pertanyaan kemudian, jika pengguna internet telah menyimpang hingga menjadi adiksi atau kecanduan, siapa yang mengkonstruknya demikian? Nah, gangguan jiwa atau mental disorder adalah konstruk sosial adiksi internet.
telah dianalogikan seperti adiksi pada nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kalau kita adiksi internet atau kecanduan internet itu ya sama kayak kecanduan narkoba sebenarnya kalau perspektif psikologinya. Beberapa ciri pokok antara lain adalah kegiatan pribadi yang dijadikan pusat perhatian dan prioritas atau biasa disebut sebagai salience, mentoleransi tindakannya sendiri, mood yang selalu berubah secara drastis, kan ada tuh orang yang mood-mutan, loss of control, atau bahkan withdrawal atau sakau, dan menyembunyikan perilakunya. Nah, terakhir, masalah dan konflik yang terjadi akibat adiksi internet berupa penyakit fisik, gangguan tidur, gangguan mata, kerusakan otak, terganggunya hubungan sosial, menambahnya beban finansial, dan akibat-akibat fatal lainnya. Baik adiksi nafsa maupun internet acap kali terserang apa yang disebut sebagai relapse atau kambuh. Jadi kalau orang yang kemudian sudah puasa medsos atau digital minimalism seperti perbincangan 3 hari yang lalu di Clubhouse, ternyata itu bisa kambuh juga. Namun tidak sedikit pula ahli psikologi yang mengkritik konsep adiksi internet yang menyebutnya pseudoscience. Betapapun internet memiliki pengaruh positif dan negatif, penggunaan berlebih akan menyebabkan adiksi hingga dicap sebagai gangguan kejiwaan oleh psikolog maupun masyarakat. Ada pertanyaan? Oke. Banyak PR nih ya. Nah, gitu caranya biasa orang dalam meresensi. Bisa dikirim e-book psikologinya Kak di grup WhatsApp kontributor resensi, boleh-boleh aja nih kalau kita punya filenya juga ya, silakan hubungi Bung Albar. Nah gitu biasa kalau teman-teman lagi meresensi buku ya. Cuman kebetulan pada malam ini adalah buku terberatnya Kang Jalal. Saya sangat-sangat mengagumi Kang Jalal juga. Dari maba saya suka baca buku-bukunya, mulai dari buku yang sifatnya tasawuf sampai buku ilmiah, sehingga flyer ini kita kan bagi dua, Kang Jalal sebagai seorang ulama dan Kang Jalal sebagai seorang ilmuwan. Nah, jangan salah, Kang Jalal ini buku psikologi komunikasinya ini adalah buku satu-satunya yang ada di dunia, karena belum ada buku psikologi komunikasi yang membahas spesifik tentang itu. Kalaupun ada, itu baru belakangan hadir. Kang Jalal ini membahasnya pertama kali pada tahun 1980-an. Jadi setelah dia pulang dari S2-nya di Iowa University atau di Amerika. Nah, jadi agak teknis banget, agak teknis sekali gitu, karena memang Kang Jalal kan dosen komunikasi gitu. Jadi istilah-istilah yang ada dalam buku tersebut adalah buku yang paling berat, dan bayangkan itu saya baca waktu edisi pertamanya itu masih awal-awal kuliah, sehingga saya harus berhenti karena aduh nggak paham gitu. Baru setelah saya hijrah ke Mamuju tahun 2018-19 kayaknya, saya lupa, itu baru menamatkan buku ini kemudian meresensinya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman concern dalam dunia teknologi dan komunikasi atau media, ini buku yang sangat menarik sekali. Kenapa kemarin saya baca ini? Karena lagi nyusun buku Digitasi Pancasila. Jadi mau tidak mau, seberat apapun pembahasan dalam buku ini ya harus dihabisin dan diresensi sebagai rujukan atau referensi saya. Ini menurut saya dari semua buku Kang Jalal yang sudah saya baca, ini yang paling sulit. Karena kalau belajar cerdas memang ilmiah, buku belajar cerdas memang ilmiah, tapi ya ringan-ringan aja. Begitupun juga reksos, rekayasa sosial, ataupun meraih kebahagiaan. Tapi ini memang ini bukan hanya buku bacaan sih, memang dikhususkan sebagai buku teks atau buku bahan ajar di Fakultas Komunikasi Unpad. Jadi agak lumayan agak berat gitu. Oke, saya kembalikan kepada